teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ardin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kepada teman-teman semua, yaitu masih di tutorial CSS dasar ya teman-teman. Oke, adapun yang kita bahas di video kali ini yaitu tentang border radius pada CSS. Oke, kita langsung saja ya teman-teman melakukan codingannya ya. Teman-teman buka text editornya. Di sini saya masih menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, kita langsung saja buat folder baru ya teman-teman. Jadi di sini buat folder baru, new folder. Berikan nama foldernya border radius. Setelah itu enter ya teman-teman. Oke. Di dalam bordernya atau di dalam folder yang barusan kita buat, kita membuat file di dalamnya ya. Berikan nama filenya index.html, lalu enter ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan membuat struktur HTML-nya ya dengan menekan tombol shift di keyboard plus tanda seru lalu tab. Oke teman-teman, kita akan mengganti title-nya dulu ya menjadi border radius. Oke teman-teman, lalu kita akan membuat box ya atau kotak kosong di dalam body ya. Kita buat misalnya div class box 1 lalu tab. Kita simpan ya teman-teman. Kita coba jalankan dulu, klik kanan, open in default browser ya. Oke teman-teman, ini dia tampilannya, cuman masih kosong ya teman-teman, karena kita belum memberikan style apa-apa di boxnya atau di divnya. Oke, kita ke codingannya dulu, pergi ke title. Jadi ketikkan tag di sini ya, tag style. Jadi di sini teman-teman kita akan menggunakan CSS internal ya, supaya lebih memudahkan kita, karena programnya pun masih sedikit ya. Jadi kita menggunakan CSS internal aja. Oke, ketikkan di sini style ya, lalu di dalamnya ketikkan kelas box 1 ya. Box 1 kita berikan widthnya misalnya 200 pixel ya, 200 pixel. Lalu tingginya mau berapa teman-teman? Tingginya height 200 pixel. Lalu kita berikan background colornya menjadi aqua. Oke teman-teman, kita save dulu ya, kita jalankan. Oke teman-teman, ini kenapa bisa sedikit? Oh ini teman-teman 200 ya, 200 pixel, 200 pixel. Lalu save teman-teman ya. Kita lihat lagi hasilnya. Oke, ini dia ya teman-teman. Terus kita akan memberikan bordernya ya. Jadi di sini kita mau buat misalnya di bagian atas kiri ini kita buat tumpul ya teman-teman. Nah, ini ada properti ya teman-teman. Border top left ya, misalnya top left kita mau 50 pixel. Kita save teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke, ini udah tumpul ya teman-teman. Nah, kita akan membuat sama seperti di sini ya teman-teman. Kita buat tumpul semua. Caranya seperti ini. Border top right ya, top right. Kita samakan aja 50 pixel teman-teman. Lalu kita buat border lagi. Border bottom right ya, misalnya 50 pixel. Border
bottom left ya, kita buat bottom left 50 pixel. Kita save, maka kita lihat hasilnya teman-teman. Maka dia akan menjadi tumpul semua ya teman-teman. Oke. Nah, cara ini bisa kita persingkat ya teman-teman. Nah, ini box 1 ini bisa kita persingkat, atau cara kita memberikan radiusnya bisa kita mempersingkat lagi. Jadi kita tidak menggunakan per satu properti ya teman-teman. Misalnya yang ini border top dan seterusnya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita buat boxnya di bawah ya, kita buat, atau ini kita copy aja ya supaya lebih mudah. Ini kita copy di bawahnya, lalu kita buat box 2 ya, nama kelasnya. Lalu ini kita copy juga. Oke, kita copy, lalu kita simpan di bawahnya. Lalu ini kita hapus teman-teman. Oke, kita jalankan. Oke, ini tidak tampil, kenapa? Oh iya teman-teman, ini jangan lupa nama kelasnya ganti juga ya menjadi kelas box 2. Kita simpan, lalu kita jalankan. Cuman dia ke bawah ya teman-teman. Ini kita atur dulu div-nya ya supaya dia ke samping ya. Kita pergi ke sini, kita buat div ya, div-nya misalnya kita buat display-nya ya, display-nya kita buat inline block supaya dia ke samping ya teman-teman. Kita simpan, lalu kita jalankan kembali, maka dia sudah ke samping ya teman-teman. Oke. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita buat di sini ada properti yang namanya border radius. Jadi kita bisa berikan nilai sama halnya seperti yang kotak 1 ya teman-teman. Jadi kita buat 50 pixel, 50 pixel, 50 pixel, dan 50 pixel. Kita simpan teman-teman. Kita lihat hasilnya. Maka hasilnya sama ya teman-teman, nggak ada perbedaan ya ini ya. Oke. Kalau lebih jelas kita bisa rubah salah satu di sini. Misalnya kita buat 80. Kita simpan teman-teman, lalu kita jalankan. Maka berubah ya teman-teman di bagian bottom right. Oke. Ini kita samakan aja ya menjadi 50 sebagai contoh mempersingkat codingan di atas ya. Lalu kita ganti aja warnanya menjadi red ya teman-teman. Misalnya kita buat red. Kita simpan. Sorry, ini kenapa ini ganti aja menjadi red ya. Kita coba jalankan. Nah, dia sudah berubah ya teman-teman menjadi merah. Selanjutnya kita juga bisa mengganti ini teman-teman. Jadi kita bisa memberikan sesuka kita atau sesuai kebutuhan ya. Misalnya saya tambahin di sini Ctrl C lalu Ctrl V, kita buat menjadi box 3 ya. Lalu ini kita copy. Oke. Lalu kita ganti warnanya menjadi blue ya, blue. Lalu ini kita buat 0 ya teman-teman. Ini kita buat misalnya, ini kita buat 80 ya. Ini kita buat 80. Ini kita buat 0. Ini kita buat 0 juga ya. Ini kita buat 80. Kita simpan teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke, ini kenapa yang ini yang berubah? Karena kita lupa lagi teman-temannya mengganti nama kelasnya. Kita buat 3. Oke, kita jalankan. Maka bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau radiusnya ini 800 ya. Ini 800 ya teman-teman, aturannya 80 ya. Kita buat 80. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah hasil dari
box ketiga, di mana border radius bagian ini apa namanya teman-teman, top left ya, top left menjadi 80 pixel dan bottom right menjadi 80 pixel, dan ini adalah 0 ya. Jadi ini masih siku ya, persegi dia. Oke, sekarang kita akan membuat box lagi ya teman-teman. Misalnya Ctrl C supaya lebih jelas, Ctrl V, lalu kita ganti menjadi 4. Dan ini juga kita copy, ini kita copy, lalu kita akan memastikan di bawah. Nah ini kita ganti menjadi green ya teman-teman, green. Nah ini menjadi, misalnya kita buat yang ini misalnya 20 pixel, ini 20 pixel, dan ini juga 20 pixel. Kita simpan teman-teman, lalu kita jalankan. Ini 4 ya teman-teman. Kita jalankan lagi. Nah ini dia teman-teman, berbeda ya. Ini 80, ini 20 pixel ya. Atau kita gantilah teman-teman, misalnya ini 90 ya, ini 90 atau 100 lah, ini 100, dan ini juga kita buat 100. Kita simpan lalu kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ini dia bentuknya teman-teman. Ada juga teman-teman kita supaya menjadi lingkaran ya teman-teman, jadi dia benar-benar menjadi bentuknya bulat ya. Kita ambil lagi yang ini, Ctrl C lalu Ctrl V, lalu ini menjadi 5, kelas 5. Ini copy aja, ganti kelasnya menjadi kelas box 5, dan ini ganti teman-teman, ini kita nggak usah gunakan supaya dia betul-betul bulat teman-teman. Jadi dia mengambil setengah dari lebar dan tingginya. Caranya begini ya teman-teman. Ini kita simpan dulu, kita jalankan dulu ya. Nah ini kita ganti menjadi yellow ya teman-teman, yellow. Kita simpan lalu kita jalankan. Ini dia teman-teman, kita belum memberikan nilai apa-apa. Lalu kita akan memberikan border radiusnya menjadi 50%. Kita simpan teman-teman, lalu kita jalankan, maka dia betul-betul bulat teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti ya. Ini ada beberapa box kita yang berbeda-beda bordernya ya. Semoga teman-teman bisa memahami tutorial kali ini tentang border radius ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang baru menonton video ini ya. Dan semoga bermanfaat kepada teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.